video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sejarah bahasa Indonesia beserta kedudukan dan fungsinya dalam berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa. Yuk kita bahas sama-sama. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Pasti kalian sering bertanya-tanya, kenapa sih harus bahasa Melayu yang digunakan sedangkan di wilayah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah? Tetapi, kenapa harus bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa Indonesia? Jawabannya, karena bahasa Melayu bahasanya sederhana, mudah dipahami, dan tidak mengenal tingkatan sosial, sehingga bahasa Melayu dapat diterima di berbagai suku bangsa. Peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang dimana pada ikrar tersebut dinyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Melayu resmi diangkat sebagai bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia semakin kuat kedudukannya karena ditetapkan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama. Yang pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas bangsa dan alat pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki beragam jenis suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan berbagai kegiatan kenegaraan. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa nasional karena yang pertama, sebagai alat komunikasi antar budaya dan antar daerah, dan yang kedua sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang ketiga sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional. Yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, dan yang ketiga sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab penting untuk menggunakan dan melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan kita mencintai bahasa Indonesia, berarti kita ikut serta dalam menjaga jati diri bangsa kita.